Bapak Ibu kita berdiri. Ini kan kebetulan cuma tugas akhir saya, jadi saya sebagai salah satu peserta KKA kecerdasan artifisial yang pernah ikut kemarin, dan salah satu tugasnya yaitu harus mengimbaskan kepada teman-teman guru terlebih dahulu. Jadi di sini bukan mau menggurui atau apa, tapi mari kita sama-sama belajar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, di sini Bapak Ibu guru sudah lihat di sini bahwa ada tampilan mengenai praktik baik pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang mana di sini kecerdasan artifisial ini adalah salah satu teknologi yang mana menyerupai manusia. Maksudnya menyerupai manusia, tapi dia tidak bisa melebihi dari manusia karena dia dikendalikan oleh manusia. Hanya saja dimana kecerdasan yang bisa membantu manusia dalam meringankan pekerjaan. Berbagai macam manfaatnya, yaitu yang pertama, katong sebagai guru bisa membuat berbagai macam media pembelajaran yang unik dan menarik kepada siswa-siswa, yang dimana itu dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan adanya kecerdasan artifisial ini, katong bisa membuat keterampilan atau menginovasi sebuah media pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih gampang untuk siswa memahami, dan itu juga membuat katong perlu lebih ringan dalam proses penyampaian pelajaran atau materi kepada siswa. Nanti di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa katong gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada pengantar kecerdasan artifisial. Jadi definisi KA dan ruang lingkupnya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa KA itu adalah salah satu teknologi yang mana menyerupai manusia tapi tidak bisa melebihi dari manusia, yang dimana dia hanya bisa meringankan pekerjaan manusia kan. Kemudian perkembangan KA dalam pendidikan dan pekerjaan. Jadi tadi yang sempat beta sudah sedikit sampaikan bahwa KA ini untuk katong di dunia pendidikan itu sudah banyak sekali. Untuk dunia sekarang ini atau zaman sekarang ini banyak hal yang sudah katong gunakan ini, asal aplikasi-aplikasi ataupun benda-benda elektronik lainnya yang memang di dalamnya itu contoh dari kecerdasan artifisial. Contohnya mungkin TV di rumah, kemudian ada wifi, itu semua dalam alat-alat kecerdasan artifisial. Kemudian ada peluang dan tantangan. Peluangnya artinya bahwa ada orang-orang di luar sana yang memang mereka menggunakan peluang dari kecerdasan artifisial ini dalam bekerja ataupun banyak hal lainnya. Jadi bekerja itu banyak bidang, ada bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang keuangan, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Jadi KA ini manfaatnya sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi KA ini sebenarnya untuk masih dipertimbangkan untuk di tingkat SD itu sementara masih jadi mata pelajaran pilihan nantinya. Kalau untuk di SMP dan SMA itu sudah menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang nantinya dia di dalam rapot itu sudah ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi menggunakan KA untuk perencanaan pembelajaran, pemanfaatan KA untuk membuat media ajar, kemudian KA sebagai asisten penelitian dan pengolahan data. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh di sini bahwa ini hanya cuma sebagai gambar saja, yang mana gambarnya juga ini didapat dari aplikasi kecerdasan artifisial, atau yang lebih sering katong tahu itu AI. Itu sama saja dengan kecerdasan artifisial. Kemudian ada pemanfaatan KA untuk pembuatan media ajar. Dari yang kita sudah jelaskan, katong bikin template atau kayak yang di KKG kemarin sempat Pak Iwan sudah sedikit bikin yang tentang template, katong bikin kesimpulan dari kegiatan, kemudian upload foto beserta katong punya kesimpulan dari kegiatan itu juga. Kemudian KA sebagai asisten penelitian dan pengolahan data. Jadi Bapak Ibu di pengolahan data biasa katong bikin nilai-nilai itu kan kayak di cuman hanya file Excel itu Bapak Ibu. Padahal ada aplikasi yang memang katong bisa gunakan untuk mengolah katong data-data nilai itu ada di Canva. Jadi cuma katong kasih masuk siswa nilai-nilai harian itu saja, nanti langsung katong dengan otomatis tarik, kemudian katong ada klik dia punya tombol yang untuk menjumlahkan semua siswa punya rata-rata dan sebagainya. Itu nanti ada, tapi nanti insya Allah kalau ada waktu katong ini lagi.
Jadi di Canva itu juga ada ini bisa pengolahan data siswa yang harus di Excel yang katong pakai itu ternyata ada banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk pengolahan data. Kemudian selanjutnya prinsip penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi penggunaan KA ini ada dia punya keamanan dan privasi juga Bapak Ibu. Jadi kalau bisa katong yang aktif-aktif yang bermain dalam media sosial ini Bapak Ibu, kalaupun katong ikut-ikut rame dalam edit foto itu, tapi lebih berhati-hati Bapak Ibu, karena bisa Bapak Ibu mungkin sering tahu bahwa banyak orang yang punya tabungan diretas atau data pribadi diretas untuk bisa gunakan dengan hal-hal yang negatif. Jadi Bapak Ibu mesti kalau kayak Facebook, Instagram, WA itu semua termasuk dalam aplikasi kecerdasan artifisial. Jadi katong harus tetap berhati-hati. Jangan tergiur dengan yang ini aplikasi ini viral, katong mau bikin lah, mau upload lah supaya orang bilang katong lah ini ego viral. Atau Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya. Katong gunakan aplikasi kecerdasan artifisial itu sesuai dengan katong punya kebutuhan saja. Ini sesuai dengan dia punya porsi masing-masing. Jangan katong mau ikut-ikut viral, padahal tiba-tiba lah katong data pribadi dong pakai apa pinjaman online. Kan katong bingung tak? Iya, jadi kalau katong pakai sesuai kebutuhan saja, jangan sampai terlalu berlebihan dan tetap harus menjaga privasi. Kemudian selanjutnya etika penggunaan kecerdasan artifisial. Di sini ada beberapa etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jangan katong memberikan katong data pribadi di sembarangan orang. Kemudian validasi dan verifikasi hasil KA. Jadi untuk hasil KA ini, contoh sekarang Bapak Ibu, ini Bapak sendiri temukan di kelas 4 ada memang siswa yang kita pernah tanya bahwa di sini siapa yang sekarang ada aktif menggunakan aplikasi untuk belajar. Jadi anak-anak bilang, kata Ibu Guru, katanya yang paling sering katong pakai itu aplikasi Cici. Aplikasi Cici, dan berarti kan menunjukkan bahwa anak-anak saja sudah update Bapak Ibu. Jadi katong sebagai guru juga harus update, meskipun saya harus update cepat-cepat langsung mau ini jangan toh, pelan-pelan tapi harus katong bisa update katong punya proses belajar mengajar pas siswa, kemudian media pembelajaran itu toh. Boleh menggunakan Cici, tapi jangan terus-terus menggunakan Cici. Sekali-sekali harus bisa berpikir ataupun bisa melihat jawaban dari apa yang Ibu Guru telah sampaikan dalam catatan ataupun modul yang pernah ataupun LKPD yang pernah Bapak Ibu Guru kasih. Bapak Ibu juga pernah coba yang Meta AI yang di Facebook atau Messenger dan di WA itu. Jadi kata mau tanya apa salahnya dia jawab toh. Nah itu juga termasuk salah satu dari kecerdasan artifisial. Contoh implementasi di kelas membuat soal otomatis dengan KA dengan menggunakan ChatGPT ya, ini namanya ChatGPT aplikasi ini. Jadi kalau katong mau bikin soal tapi seandainya Ibu Ju mau cari soal kelas 1, buatkan soal. Jadi katong punya aba-aba para ChatGPT juga tuh harus pas begitu. Dulu nanti di bawahnya dia tulis apakah mau dibuatkan soal agama kelas 1 semester 2 dengan menggunakan gambar atau mau dibuatkan dalam bentuk Word atau PDF. Katong praktek boy. Jadi kemudian ada Canva yang tadi kita bilang Bapak Ibu, katong bisa bikin media pembelajaran dari Canva ini dengan gampang, tinggal katong bisa apa kayak sana IPA tentang energi dan perubahannya. Kemudian ada stiker-stiker itu yang berkaitan dengan materi yang katong cari tadi. Tinggal katong tempelkan sedikit supaya ada gambar-gambar supaya siswa lebih menarik toh. Kemudian di Canva ini juga katong bisa bikin peta konsep atau mind map. Kalau misalnya siswa yang tes pakai HP, tinggal katong bagikan link saja. Katong bagikan link ke siswa punya nomor HP ataupun katong bikin grup satu, katong bagikan link kepada siswa saya, kemudian nanti siswa yang akses link itu kemudian kerja. Tabel pengerjaan siswa nanti katong bisa lihat di situ siswa mana yang sampai nomor berapa, siswa mana sampai nomor berapa, mana yang sudah selesai, mana yang belum jawab itu. Di sini juga bisa bikin. Sebenarnya semua aplikasi ini banyak hal menarik yang bisa katong bikin untuk media pembelajaran. Masih ada lain, ada yang Ibu ya juga harus menggunakan Dragonka itu buat siswa itu, kemudian ada Quizzes, ada banyak lagi Bapak Ibu, nanti baru katong belajar satu-satu. Kemudian ada aplikasi game lah yang menarik-menarik. Kemarin waktu katong di Mahasiswa itu ada salah satu aplikasi yaitu aplikasi Scratch itu juga katong bisa bikin game.
apalagi kayak ada game begitu, nanti ada bebek-bebek gitu, katong tulis nama siswa semua, ketika bebek mana yang paling maju duluan, kemudian ada nama siswa situ, berarti dia yang maju. Itu kan lebih menarik pada siswa tuh. Kemudian rekomendasi pengembangan kompetensi. Jadi pelatihan literasi digital Langkai sangat penting bagi katong Bapak Ibu guru. Kalau memang dari GTK setiap bulan kah ataupun setiap per 3 bulan ada dong bikin pelatihan ini bagus kalau katong ikut Bapak Ibu, supaya lebih memperluaskan katong punya wawasan dan kemudian pengalaman. Itu yang tadi intinya demi kemajuan anak-anak punya motivasi belajar. Katong mau anak-anak semua tuh fokus dan punya hasil yang baik. Jadi katong sebagai guru juga harus upgrade. Kemudian kolaborasi guru untuk praktik baik. Kayak sekarang ini Bapak Ibu toh, kita ada berbagi ilmu yang kita dapat, tapi ini belum semua, hanya baru sebagian. Yang penting Bapak Ibu guru tahu sedikit-sedikit dulu, nanti baru setelah sertifikat keluar baru katong berbagi secara satu-satu orang tuh ajar aplikasi ini dan sebagainya. Memang kita juga belum semua aplikasi bisa tahu, tapi di mana yang tahu katong mau ajar tuh Bapak Ibu. Ya mungkin sekian kita punya pemberian ilmu sedikit pada Bapak Ibu pada hari ini. Semoga akan bisa bermanfaat buat katong ke depannya, supaya katong bisa upgrade media pembelajaran lebih baik pada anak-anak, supaya anak-anak mungkin dengan katong berikan media pembelajaran yang baik, dong punya wawasan lagi lebih luas, serta dong punya motivasi belajar itu lebih baik lagi Bapak Ibu. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.